Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 12A2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang aplikasi turunan. Sebelum mulai membahas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di anggota kelompok kami, yang pertama ada Azizah Zahra dari absen 7, saya Mutia Nurul Aziza dari absen 19, dan Salwa Zaidah Nasrullah dari absen 31. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gradien dan persamaan garis singgung. Jika M adalah gradien garis singgung satu fungsi fx, maka M sama dengan f aksen x atau turunan pertama dari fungsi fx. Persamaan garis yang melalui titik x, y dan bergradien M adalah y min y1 sama dengan M dikali x min x1. Lanjut langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan gradien persamaan garis singgung kurva fx sama dengan s kuadrat min 4x tambah 4 di titik A 3,1. Yang pertama kita akan mencari gradien terlebih dahulu dengan rumus f aksen x. Tadi fx sama dengan x kuadrat min 4x tambah 4, maka turunan pertama dari fx sama dengan 2x min 4. Gradiennya sama dengan 2x min 4. Lalu selanjutnya kita mencari gradien garis singgung di titik A 3,1. Kita masukkan titik x ke persamaan gradien. Jadi 2 kali 3 min 4 dan hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung di titik A 3,1 dengan rumus y min 1 sama dengan M dikali x min x1. Kita masukkan titik x dan y dan juga gradien menjadi y min y1 sama dengan 2 dikali x min 3 dan akan menghasilkan 2x min y min 5 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung kurva fx sama dengan s kuadrat min 4x sama 4 di titik A 3,1 adalah 2x min y min 5 sama dengan 0. Materi selanjutnya yaitu titik stasioner. Jika suatu fungsi y sama dengan fx kontinu dan diferensiabel di x sama dengan a dan f aksen x sama dengan 0, maka fa merupakan nilai stasioner dan a, fa adalah titik stasionernya. Langsung ke contoh soal, yaitu tentukan nilai dan titik stasioner dari fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x tambah 12. Yang pertama, kita harus mencari turunan pertama dari fx untuk mencari gradien, yaitu turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x tambah 12 adalah 3x kuadrat min 6x min 9. Lalu kita akan mencari nilai stasionernya terlebih dahulu. Kita akan mencari faktor dari 3x kuadrat min 6x tambah 9 sama dengan 0. Pertama kita bagi 3 dulu terlebih dahulu menjadi x kuadrat min 3x sama 3 sama dengan 0. Jadi faktorialnya dan akan menghasilkan x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Lalu kita masukkan x sama dengan min 1 ke persamaan fx-nya. Menjadi min 1 pangkat 3 min 3 kali min 1 pangkat 2 min 9 kali min 1 tambah 12. Hasilnya adalah 17. Lalu kita masukkan x sama dengan 3 ke persamaan fx menjadi 3 pangkat 3 min 3 kali 3 kuadrat min 9 kali 3 ditambah 12 dan hasilnya adalah min 15. Lalu kita akan mencari titik stasionernya. Kita akan menghasilkan min 1,17 dan 3, min 15. Min 1 dari hasil faktorial dan 17 dari hasil faktor x sama dengan min 1 itu ke persamaannya, dimasukkan ke persamaannya, hasilnya jadi 17, maka hasilnya x-nya x min 1 dan e-nya 17, dan itu juga dengan 3, min 15 tersebut. Jadi nilai stasionernya adalah 17 dan min 15, sedangkan titik stasionernya adalah min 1,17 dan 3, min 15. Saya Azizah Zahra. Selanjutnya saya akan membahas daerah fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi f dikatakan naik jika fx lebih dari 0. Fungsi f dikatakan turun jika fx kurang dari 0. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui sebuah kurva fx sama dengan x3 kuadrat min 6x 2 kuadrat plus 9x plus 15. Tentukan A.
kurva fx selalu naik, B. kurva fx selalu turun. Jadi di sini penyelesaiannya adalah fx sama dengan x3 kuadrat min 6x2 kuadrat plus 9x plus 15. Fx sama dengan 3x2 kuadrat min 12x plus 9. X2 kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. X min 3 dikali x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. A. Kurva fx selalu naik, maka fx lebih besar dari 0. 3x2 kuadrat min 12x plus 9 lebih besar dari 0 dalam kurung dibagi 3. X2 kuadrat min 4x plus 3 lebih besar dari 0. Jadi interval x agar kurva fx selalu naik adalah x kurang dari 1 atau x lebih dari 3. Selanjutnya yang B. Kurva fx selalu turun, maka fx kurang dari 0. 3x kuadrat min 12x plus 9 kurang dari 0 dibagi 3. X2 kuadrat min 4x plus 3 kurang dari 0. X2 min 4x plus 3 sama dengan 0. X min 3 dikali X min 1 sama dengan 0. X adalah 3 atau X sama dengan 1. Jadi interval X agar kurva fx selalu turun adalah 1 kurang dari X kurang dari 3. Selanjutnya ada titik belok. Titik belok adalah suatu titik pada grafik suatu fungsi di mana fungsi tersebut kontinu pada titik itu dan kecekungan grafik fungsi berubah pada titik itu. Selanjutnya ada contoh soal dari titik belok. Diketahui fungsi fx sama dengan x3 kuadrat min 6x kuadrat. Tentukan titik beloknya. Jadi jawabannya adalah f aksen x sama dengan 0, 6x min 12 sama dengan 0, 6x sama dengan 12, x sama dengan 2. Fx sama dengan x pangkat 3 min 6x pangkat 2, f2 sama dengan 2 pangkat 3 min 6 2 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah f2 sama dengan min 16. Jadi titik belok pada fungsi tersebut adalah 2, min 16. Dan yang terakhir ada daerah cekung ke atas dan bawah. Jika f2 aksen x lebih besar daripada 0, maka f cekung ke atas. Dan jika f2 aksen x lebih kecil daripada 0, maka f cekung ke bawah. Kemudian ada contoh soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan sin x dalam selang 0 kurang dari x kurang dari 2pi. Di manakah grafik fungsi fx akan cekung ke atas dan cekung ke bawah? Kita jawab yang tadi fx-nya sama dengan sin x. Turunan pertama dari fx-nya yaitu f aksen x sama dengan cos x. Dan turunan keduanya untuk f2 aksen sama dengan min sin x. Kita cari harga 0 untuk f2 aksen x sama dengan 0. Min sin x sama dengan 0 dipindah ruaskan, jadi minnya hilang. Sin x sama dengan 0. Sin x ini sama dengan sin 0 derajat. Jadi untuk x1 nya sama dengan 0 derajat atau sin x sama dengan sin pi. Di sini sin pi-nya adalah 180. Jadi x2 nya sama dengan pi. Setelah itu kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya ini dari 0 pi sampai 2pi. Kita uji coba untuk x kurang dari pi dan untuk x lebih dari pi. Untuk x kurang dari pi kita uji dengan x 3/4pi. f2 aksen x sama dengan min sin x. f2 aksen 3/4pi sama dengan min sin 3/4pi sama dengan min sin 135 derajat. Nilai dari 3/4pi ini adalah 135 derajat. Karena 135 derajat ini ada di kuadran 2 dan nilainya positif, jadi hasilnya sama dengan min 1/2 akar 2. Karena f2 aksen 3/4pi kurang dari 0, maka selang 0 kurang dari x kurang dari pi, fungsi fx cekung ke bawah. Untuk x lebih dari pi, kita
Kita uji dengan X 5/4 pi. F2 aksen sama dengan min sin X. F2 aksen X, X-nya kita ganti dengan 5/4 pi, sama dengan min sin 5/4 pi, sama dengan min sin 225 derajat. Nilai dari 5/4 pi ini adalah 225 derajat. 225 derajat ini ada di kuadrat 3 dan nilainya min, maka hasilnya sama dengan min 1/2 pi. Min ketemu min hasilnya positif, jadi sama dengan 1/2 akar 2. Karena F2 aksen 5/4 pi lebih dari 0, maka selang pi kurang dari X kurang dari 2 pi, fungsi fx cekung ke atas. Sekian penjelasan tentang aplikasi turunan dari kami kelompok 7. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.